Kami hadir kembali untuk pemirsa channel KPI TV. Kisah inspiratif di dunia pendidikan anak usia dini di Batubara. Bincang-bincang dengan pemilik Yayasan Nabila Mufidatul Hilmi di Desa Pelangiran Laut Tador. Bersama Bapak Haji Syarial Helmi Lubis, SPDI MPD, dan juga anggota DPRD Dapil Sesuka Medang Ras, Bapak Andi Lestari. Jangan lupa subscribe-nya ya. Meski berusia 1 tahun kiprahnya di dunia pendidikan anak usia dini, Yayasan Nabila Mufidatul Hilmi telah mampu mengembangkan diri dalam berpartisipasi memajukan anak bangsa di tingkat yang paling menentukan basic sekolah seorang anak. Haji Helmi telah mampu menorehkan tinta emas di masyarakat sekitarnya. Menggerakkan roda pendidikan anak usia dini bukanlah pekerjaan sambil lalu. Diperlukan kerja keras dan pengorbanan yang tidak sedikit. Tokoh muda itu bernama Haji Syarial Helmi Lubis, SPDI MPD. Berprofesi sebagai seorang guru dan merangkap sebagai kepala sekolah di salah satu SMA negeri di Kabupaten Serdang Bedagai. Tidak menyurutkan tekadnya membantu anak para warga di tempat tinggalnya di Desa Pelangiran, Kabupaten Batubara. Apa dan bagaimana kiprahnya? Bagaimana perjalanan yang menginspirasi itu? Sengaja kami hadir untuk mengetahui lebih jauh hasil perjalanan dalam mengelola pendidikan anak usia dini. Berikut bincangnya bersama beliau. Ngomong-ngomong santai Pak ya, teringatnya ini sekolah sudah berapa lama nih didirikan Pak? Sekolah ini baru 1 tahun. Oh ya, jadi selama setahun ini apalah kegiatan yang sudah dikembangkan Pak sekolah ini? Ya sesuai dengan visi misi kita, dan saat ini juga kita lagi ngelola pendidikan TK di sekolah kita ini, dan alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan wisuda dan pembagian paket sembako. Sebagian dari visi misi Yayasan Nabila Mufidatul Hilmi yang bukan hanya bergerak di bidang pendidikan tapi juga di bidang sosial. Jadi apa yang melatar belakang ceritanya nih Pak? Coba dulu cerita tentang latar belakang berdirinya sekolah kita ini. Hanya niat saja, keinginan saja untuk membantu masyarakat kita di Desa Pelangiran Laut Tador ini, dan ikut berpartisipasi membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tantangannya pasti ada lah Pak ya setahun nih Pak ya. Banyak, banyak itu. Iya. Jadi gimana Pak? Cerita sedikit lah Pak. Barangkali tantangan itu bisa berbagi Pak. Tantangan banyak. Kalau diceritakan tak selesai cerita. Apalagi menyangkut dunia pendidikan. Iya kan. Banyak aspek yang mesti kita lihat, dari tenaga pendidik, dari sarana prasarana, semuanya itu semua. Apalagi ini masih baru, kompleks lah semua tantangannya. Tapi mudah-mudahan kalau dengan niat baik, insya Allah baiklah itu nanti. Dulu waktu grand opening ya, pembukaan sekolah. Iya. Siapa yang hadir waktu itu Pak? Alhamdulillah Bapak Bupati Insinyur Haji Zair MAP berkenan hadir dan meresmikan penggunaan sekaligus gedung kita di TK IT Nabila Mufidatul Hilmi ini. Dan saya bersyukur beliau punya perhatian yang begitu besar terhadap dunia pendidikan, khususnya di Batubara ini, kepada kita semuanya. Ngomong-ngomong Pak, bisa diceritakan Pak tentang
Jumlah guru, murid semuanya Pak? Kalau murid, alhamdulillah TK ini 35. Kalau guru ada 2, tenaga pendidik atau tenaga kependidikan ada 1, jadi ada 3, dan jumlah muridnya ada 35. 1 tahun bisa mau wisuda siswa, khususnya anak TK. Ini luar biasa loh Pak. Biasanya sekolah baru tuh agak berat itu ya kan. Kok bisa Bapak lakukan itu? Apa yang menyebabkan bisa itu terwujud Pak ya? Kerjasama dan motivasi orang tua juga kepada anak-anak itu sangat tinggi. Perjuangan orang tua. Ibu dilibatkan nggak Pak dalam pengelolaan TK Pak? Ya, karena ini yayasan, beliau sebagai sekretaris dan saya sebagai ketuanya. Ya, di samping itu keluarga besar Bapak ikut juga beri kontribusi nggak Pak? Iya, dan masyarakat, sebagian masyarakat. Bagaimana Pak ini? Sejak berdirinya TK ini, apa respon masyarakat sekitar Bapak ini? Alhamdulillah baik, mereka mendukung. Karena untuk mendapatkan pendidikan yang sarana prasarananya lengkap. Gimana Pak? Tadi Bapak sempat bilang masalah sarana prasarana ya. Ada kaitannya dengan pembiayaan belajar. Itu gimana tuh? Ya salah. Iya. Mungkin disebutkan di sini apanya ya kan? Ya gitu ya Pak. Tapi ikhlasan hati, niat yang baik. Mudah-mudahan Tuhan kasih rezeki yang baik juga. Terakhir ini Pak ya, nampaknya bincang kita cukup asik, apalagi di belakang ini ada, di latar belakang ini apa namanya Pak? Lahan yang begitu luas, sejuk, rimbun, banyak pohon nih Pak. Ini kok bisa satu rangkaian? Ini gimana rencana Bapak ke depan ini? Rencananya ya alhamdulillah dapat lokasi yang baik, jadi kita melakukan penataan yang baik. Itu yang menjadi motivasi kita. Kebetulan pula ada tempat yang baik ini, ya udah macam mana kalau kita konsep supaya nyaman anak-anak, karena ini adalah full day school. Sekolah 1 hari penuh, mereka nyaman di sini, betah di sekolah. Asal jangan lupa pulang ke rumah itu ya. Asik sekali Pak ya. Sukses Pak, semoga sekolah Bapak bisa berkembang terus. Kami dari KPI TV mengucapkan terima kasih Pak atas kesediaan waktu yang Bapak berikan kepada kami. Sebagaimana Bapak Helmi kami wawancarai, kami juga mewawancarai Bapak Andi Lestari, anggota DPRD Batubara dari Komisi 3. Kami mau bertanya sebagai kepada Bapak berikut. selaku anggota DPR. Tadi Bapak telah mengatakan akan berusaha membantu TK ini. Bentuk bantuannya itu gimana Pak? Ya nanti bentuk bantuannya dari saya pribadi, nanti saya akan diskusi kepada ketua yayasan apa yang bakal dibutuhkan untuk yayasan ini. Saya pribadi dulu akan membantu apa yang akan jadi kebutuhan dari yayasan ini. Nah untuk bantuan saya akan coba meminta kepada pemerintah. Saya akan menanyakan kepada dinas pendidikan gimana menyerap ataupun meminta bisa memasukkan anggaran dinas pendidikan kita letakkan ke yayasan. Apa alasan Bapak kira-kira dengan tanggapan Bapak tadi? Ya alasan saya jelas, kita ingin anak-anak kita semuanya ke depan bisa semakin pintar, siap untuk melanjutkan pendidikan sekolah dasar, siap untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya sampai perguruan tinggi, agar masyarakat kita ke depan anak-anak kita nantinya lebih dapat membangun batubara kita nanti ketika sudah besar. Itu saya rasa. Terakhir Pak ya, kira-kira sekolah yang lain sejenis seperti ini bagaimana pemerintah memberikan perhatian, karena mereka kan swasta. Ya. Gimana tuh Pak? Ya. Nah makanya saya bilang tadi, saya nanti akan coba diskusi. Saya akan coba memanggil
dinas pendidikan, mau itu kepala dinas ataupun siapa yang membidangin masalah ke sekolah-sekolah ini, untuk bagaimana kita supaya meminta atau membantu sekolah-sekolah yang swasta, ataupun bagaimana cara prosedur itu akan kita ikutin supaya sekolah-sekolah swasta ini seperti Yayasan Nabila Mufidul Hilmi ini dapat bantuan Pak dari dinas pendidikan. Di komisi Bapak di komisi apa? Saya di komisi 3. Saya memang membidangi dinas pendidikan, makanya dengan tadi saya bilang saya akan memanggil dinas pendidikan, saya akan coba meminta atau menanyakan bagaimana cara supaya bisa dapat sekolah dari swasta ini. Terima kasih Pak. Ya. Suaranya sama Pak Andi itu aja, nggak lebih banyak itu, ya kan? Jadi kalau tahun ini alhamdulillah kita membuka SD, tingkat SD, sekolah dasar Islam terpadu. Memang fasilitas masih ada yang segini, mudah-mudahan ke depannya nanti kita mulai bangun kembali. Ini mohon bantuan juga lah sama Pak Andi gimana solusinya. Saya nggak minta ke sekolah ini, ya kalau mudah-mudahan tahun ini kita memberikan paket sembako hanya 40 orang. Jadi kalau nanti semakin banyak muridnya, jangankan 40, 400 orang pun bisa kita kasih. Kehadiran kami ke FAUD Nabila Mufidatul Hilmi saat hajatan sekolah tersebut memberikan kesan yang mendalam pada kami. Betapa indahnya taman kanak-kanak saat mimpi alam bawah sadar tergiang dalam lamunan masa kecil. Demikianlah liputan kami kali ini. Semoga bermanfaat bagi mereka yang selalu mencari inspirasi dalam kehidupan